Oke, teman-teman semuanya yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai kelas saya hari ini. Pertemuan kedua kita di minggu kedua setelah Mid mengenai tarif dan kuota. Ini masih bagian dari ekonomi internasional yang kita pelajari minggu lalu, tapi lebih advance lagi. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai manfaat atau dampak perdagangan internasional atau ekspor bagi negara pengekspor, terutama bagi konsumen dan produsen. Di mana kita ketahui kemarin bahwa ekspor itu baik bagi produsen di negara asal, dengan yang ditandai dengan meningkatnya surplus produsen. Sementara bagi produsen di negara pengimpor itu mengurangi kesejahteraannya, atau yang meningkat itu adalah surplus konsumen bagi negara pengimpor karena mendapatkan barang lebih murah. Nah, kita melihat ketika negara banyak mengimpor, maka ada beberapa hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah itu akan melihat impor itu, banyaknya nilai impor itu sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah, yaitu dengan cara mengenakan tarif bea masuk atau impor tarif. Nah, yang kedua itu juga sama, karena terlalu banyak yang masuk, selain itu juga mengenakan kuota. Kenapa demikian? Yang pertama tadi adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Yang kedua itu untuk melindungi konsumen dalam negeri. Itu kenapa suatu negara itu mengenakan tarif dan kuota. Ya. Tarif itu adalah pajak atas barang yang diproduksi di luar negeri yang dijual di dalam negeri. Itu pengertian tarif. Tarif is a tax on goods produced abroad and sold domestically. Tarif ini akan menyebabkan apa? Tarif itu akan menyebabkan peningkatan harga barang impor. Bayangkan saja misalnya, handphone yang teman-teman beli, misalnya itu teman-teman sekarang pakai iPhone ya, yang seharusnya misalnya iPhone 13 itu 22 juta, dikenakan tarif bea masuk 10% saja. Tadinya 20 jadi 22 juta yang diterima oleh teman-teman. Tentunya ada pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar tarif bea masuk tersebut, yaitu sebesar 2 juta. Besar kan? Itu dampaknya bagi konsumen. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi pada kenapa tarif itu diterapkan, itu misalnya Indonesia sebagai negara agraris ya, kebanyakan penduduk kita itu menanam padi, menanam bawang segala macam, bawang putih. Nah, ketika impor itu meningkat, maka akan mengganggu stabilitas dari harga petani lokal. Karena mungkin saja harga impor itu yang begitu murahnya sehingga hasil yang bawang misalnya yang diproduksi oleh petani itu bisa nggak dibeli oleh penduduk, oleh konsumen, sehingga perlu ada penyesuaian. Untuk melindungi petani, pemerintah menerapkan impor sehingga harganya itu relatif bersaing, mengenakan tarif ya. Kemudian juga mengenakan kuota agar bisa dipantau dan diawasi jumlahnya. Tidak sembarangan suatu importir itu memasukkan suatu barang impor. Kemudian ahli ekonomi itu meringkas sebenarnya. Ini teman-teman jangan melihat sebuah grafik itu sebagai beban ya. Biasanya kalau kita belajar ekonomi itu lihat grafik, wah ini beban. Sebenarnya ini untuk mempermudah menggambarkan abstrak atau data-data lapangan ke dalam suatu model yang sederhana agar lebih mudah dimengerti secara teori. Nah, di sini kita melihat dampak dari tarif. Yang paling gampang dilihat adalah tarif itu meningkatkan harga, ya. Sebelumnya harga dunia itu di price atau tarif ini, di yang biru ini saya tunjukkan. Kemudian ketika dikenakan tarif, harganya akan meningkat tentunya. Yang tadinya misalnya pemerintah menerapkan tarif 20%.
asas barang jadi tadi iPhone, misalnya harga iPhone 13 itu 18 juta, kalau dikenakan 20 juta misalnya, biar mudah dihitung, dikenakan tarif 20%, itu angka harganya itu akan meningkat jadi 24 juta karena 20% ya. Nah, harganya akan meningkat. Apa yang terjadi ketika harga meningkat? Harga meningkat ini akan menyebabkan berkurangnya barang yang diminta. Di sini ketika harga dunia, harga keseimbangannya itu barang diminta sebesar Q1D, ini Q1D, Q1D quantity barang yang diminta sebelum dikenakan tarif. Kemudian kalau harga meningkat, tentu yang terjadi adalah masyarakat itu akan mengurangi, berkurang permintaannya, berkurang barang yang akan dibeli menjadi Q2D di sini. Pertemuan antara price with tarif. Artinya price with tarif ini, price without tarif dikalikan persentase tarif yang akan dikenakan, ketemu harga baru yang di garis merah ini. Ketika dia melewati garis batas permintaan atau kurva permintaan, maka kita melihat di sini kurva Q-nya itu akan kuantitas yang diminta akan berkurang atau bergeser ke kiri dari Q1 ke Q2. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi ketika peningkatan tarif ini? Maka suplai domestik pun akan naik dari Q1 supply ke Q2 supply. Karena apa? Karena produsen dalam negeri tergiur untuk berproduksi. Kenapa? Harga lagi bagus nih. Karena pemerintah itu sudah melindungi, harga lagi bagus. Jadi suplainya itu akan bertambah. Bayangkan teman-teman, kalau harga lagi naik, teman-teman misalnya sedang memproduksi sesuatu, tentu akan willingness to supply-nya, keinginan untuk memproduksi itu tentu akan naik. Jadi Q2, ya. Nah, dampak dari selisih antara peningkatan supply domestik dengan pengurangan kuantiti yang diminta ini, Q2 dan Q2D dan Q2S ini adalah dikenal dengan import tarif ini. Kuantitas yang diminta karena adanya tarif biaya masuk, ya. Nah, tentu yang kemarin kita nggak bisa bicara lagi titik yang ini, equilibrium without trade, karena ini kita bicara kita sudah berdagang secara internasional, sudah ada aktivitas ekspor dan impor, ya. Oke, selanjutnya ini dampak dari tarif lagi. Kita melihat yang pertama di sini, ini sebelum pengenaan tarif ya, sebelum tarif diterapkan, di mana karena harganya murah, jauh di bawah harga dalam negeri, keseimbangan pasar dalam negeri atau harga dunia itu sangat murah. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, ini surplus konsumennya itu di daerah sini ya. Pokoknya surplus konsumen itu di bawah garis ini, garis kurva permintaan sampai bertemunya dengan harga. Ini semuanya adalah surplus konsumen. Surplus konsumen. Nah, sementara surplus produsennya relatif cuma sedikit di sini. Di sini. Bagi negara pengimpor. Karena apa? Karena dia mendapatkan saingan dan yang harga yang sangat murah. Ya, marginnya kecil gitu. Karena banyaknya barang impor. Ya. Nah, ini tanpa adanya tarif. Kemudian kita lihat kurvanya itu akan berubah ketika pengenaan tarif. Ini pengenaan tarif. Ini harga dunia. Kemudian dikenakan tarif menjadi yang merah ini. Dampaknya bagi surplus konsumen, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang pertama, itu luas sekali di area sini sampai kemudian harga. Nah, kalau sudah dikenakan tarif, tentu akan berkurang surplus konsumennya. Berkurangnya itu sebesar jarak ini. Ya. Jadi surplus konsumennya sekarang B dan A. Ya. B dan A.
Kemudian kita melihat sekarang bagi produsen bagaimana? Bagi produsen, karena dia dilindungi, produsen domestik itu dilindungi karena adanya tarif, artinya tarif ini meningkatkan harga barang impor, sehingga produk dalam negeri itu bisa bersaing. Dampaknya adalah produsen dalam negeri akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan, peningkatan surplus. Yang tadinya cuma G, ya, tadinya cuma di G ini, karena dia ditekan oleh harga dunia, nah kemudian ada fleksibilitas, naik lagi. Kemudian menjadi C, ya, surplus konsumen, karena dia mendapatkan harga baru. Tadinya dia bersedih di sini karena harganya terlalu murah bagi kita untuk menjual, kata pengusaha. Ketika sudah ada tarif, mereka merasa dilindungi. Mereka sedikit mendapat kelegaan lah, ya. Jadi dapat G dan C. Ini adalah surplus konsumen, surplus produsen. Surplus produsen itu adalah ini berada di atas harga yang sebenarnya diinginkan oleh produsen, atau di atas kurva supply. Batas atasnya adalah garis harga, ya, harga dunia setelah dikenakan tarif. Jadi pertambahannya itu area C ini adalah pertambahan dari surplus produsen. Jadi di sini kita melihat bahwa adanya kebijakan tarif ini akan menyebabkan keuntungan bagi produsen. Karena itu memang salah satu tujuannya, tujuan pemerintah menekan tarif itu adalah untuk melindungi produsen, ya. Nah, kita bisa mengukur, karena siapa yang akan mengambil uang dari tarif biaya masuk? Tentunya pemerintah melalui bea cukai. Besarnya tarif tersebut adalah sama dengan ini. Bisa dihitung. Karena kalau Q aja ini kan belum jadi revenue. Revenue itu adalah total revenue adalah P kali Q. P-nya itu adalah perubahan, misalnya di sini harga dunianya, harga tarifnya itu $2 menjadi $2,5, kemudian perubahannya itu 1.000 misalnya di sini. Nah, jadi 1.000 kali $2,5 sama dengan $2.500 di era E ini, ya. Itu adalah pendapatan pemerintah yang dikenal dengan tarif revenue, ya. Jadi teman-teman lihat ke sebelah kiri, itu ada perubahan harga dari tarif price without tarif, atau tarif tanpa harga tanpa tarif, naik menjadi harga dengan tarif, ini dikalikan dengan Q. Ini konsep yang sudah teman-teman dapat sebelum meet dulu kan, bahwa total revenue adalah total harga dikalikan total kuantitas. Ini ketemunya jadi E, tarif revenue. Tarif revenue yang didapatkan oleh pemerintah. Bertambah berarti pendapatan negara karena tarif tersebut. Siapa yang happy di sini? Yang happy ada dua, produsen dan pemerintah. Yang mendapatkan kesejahteraannya berkurang siapa? Konsumen, kan harganya naik. Ya. Oke. Yang tidak happy pertama produsen luar negeri sama konsumen dalam negeri. Oke. Kita melihat di sini. Ini ada istilah baru. Silakan teman-teman browsing apa itu dead weight loss. Itu adalah pendapatan yang hilang, ya. Pendapatan yang hilang karena adanya tarif. Kita melihat di sini, ini ada dua pendapatan yang hilang. Yang pertama D dan F. Kesejahteraan yang hilang gitu. Karena adanya. Jadi di sini jadi kalau kita melihat di sini surplus produsennya itu surplus konsumennya itu yang tadinya di era sini A, C, D, E, F dan B ini adalah surplus konsumen. Oleh karena ada tarif, nah, masing-masing area ini akan berubah. C dan G ini
C ini adalah peningkatan kesejahteraan bagi si produsen, ya. G tadi sebelum berdagang itu adalah kesejahteraan apa namanya surplus produsen. E, E tadi punya siapa? E tadi? Pemerintah, Pak. E tadi itu tadinya punya konsumen. Ketika dikenakan tarif, maka menjadi punya Pemerintah. pemerintah. Ya itu. Sedangkan segitiga ini adalah selisih yang naik apa berkurangnya ini, berkurangnya permintaan maupun peningkatan supply ini sampai bertemunya dengan Q ini adalah deadweight loss atau kehilangan pendapatan. Atau bahasanya, kita lihat bahasanya, bahasa lebih sederhananya itu apa? Sebentar ya. Ini saya cari bahasa yang lebih mudah. Adalah tambahan biaya atau tambahan kehilangan pendapatan ya, yang oleh konsumen, yang tadinya ini punyanya konsumen, oleh karena adanya intervensi yang disebabkan oleh pemerintah, maka itu akan hilang surplus konsumennya maupun surplus produsennya, ya. Sorry, ini punyanya konsumen tadi karena adanya peningkatan tarif, dia hilang. Itu karena tidak adanya inefisiensi tadi kan, inefisiensi. Jadi pemerintah itu main apa namanya, main tarik aja pajaknya gitu. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Beberapa hal penting. Surplus konsumen tadi teman-teman sudah tahu ya. Sebelum kita berdagang, surplus konsumen itu sebelum dikenakan tarif, surplus konsumen itu ini semuanya milik konsumen ini. Yang di atas harga ini, yang di atas harga dunia ini sampai bertemu dengan kurva permintaan. Itu ada A, B, kemudian C, D, E, F. Nah, kemudian setelah dikenakan tarif oleh pemerintah, maka yang menjadi surplus konsumen atau kesejahteraan konsumen ini berkurang jadi A dan B aja. Ini dan ini saja ya. Berkurang dia. Nah, dampaknya cukup besar. Berkurangnya C, D, E dan F. Nah, ini menarik sekali ya deadweight loss ini kehilangan apa namanya? Kehilangan pendapatan atau kehilangan ya pendapatan revenue karena ketidakefisienan pasar. Jadi nggak siapa yang dapat D dan ini tidak ada, hilang aja ya. Ini punya pemerintah, seharusnya ini B dan A, B dan A ini punya konsumen. D dan F ini tidak ada yang menikmati. Nah, jadi karena dampak dari pengenaan tarif ini akan kehilangan kesejahteraan dari semua, dari konsumen dan juga dari pemerintah. Ini perubahannya. Nah, produsen surplusnya itu tadi oleh karena pengenaan tarif ini untuk melindungi produsen, maka kesejahteraan dia itu akan meningkat. Tadinya cuma G, jadinya cuma ini, sekarang G dan C. Ini. Ada tambahan C buat konsumen. Kemudian total surplus. Ya, artinya total semuanya itu adalah A, B, C, D, dan E, F, G. Ini semuanya total surplusnya. Sebelum dikenakan tarif tentunya. Ya, baik itu surplus produsen dan konsumen. Adanya intervensi pemerintah, maka menjadi berkurang A, B, C, E, dan G. Apa itu? Ternyata D dan F itu punya siapa gitu kan? Jadi
total surplusnya yang berkurang, tapi nggak jelas itu jadi punya siapa gitu. Deadweight loss sebutannya ya. Bukan punya produsen, bukan punya konsumen, bukan punya pemerintah. Nah, oke, yang penting di sini teman-teman tahu mana yang menjadi areanya pemerintah. Yang jadi area pemerintah itu ya. Tadinya pemerintah tidak mendapat apa-apa. Ya. Oleh karena menggiurkan impor ini, maka dikenakan tarif. Jadi area E ini punya pemerintah, besar punya pemerintah ini. Jadi pendapatan pemerintah. Ya langsung bisa dilihat, teman-teman bisa lihat datanya pada setiap barang dan pos tarif tentunya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dari grafik-grafik tersebut yang tadi saya lihat, saya perlihatkan, jadi tarif bea masuk ini apa yang terjadi? Akan meningkatkan harga. Ya selanjutnya di quantity of import, jumlah barang yang diimpor akan menyebabkan jadi grafiknya itu closer to its equilibrium with the trade. Jadi tarif harga baru ini kan meningkat tuh sampai lebih dekat ke harga tanpa perdagangan internasional, ya. Tadinya kan di sini. Nah, jadi di sini. Jadi tarif reduce the quantity of import, berkurangnya kuantitas impor and moves. Jadi bergerak harganya itu mendekati keseimbangan pasar tanpa adanya perdagangan internasional. Ini ya. Itu satu. Kemudian dengan tarif total surplus di pasar itu berkurang. Berkurang karena apa? Total surplusnya itu berkurang karena ada deadweight loss. Jadi yang nggak ada yang punya, deadweight loss hilang, kehilangan secara sosial aja, hilang. Ya. Deadweight loss is the result of inefficiency in a marking resulting from a poor allocation of goods and services. Atau market inefficiency. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar tentang tarif sebagai suatu instrumen yang bersifat melindungi produsen dalam negeri dan juga untuk menambah pendapatan negara. Kita sudah menunjukkan tadi dengan peningkatan surplus produsen dan peningkatan pendapatan negara. Yang tadinya negara tidak mendapat apa-apa, kemudian mendapatkan pendapatan. Instrumen yang kedua untuk melindungi produsen itu adalah kuota. Dibatasin jumlahnya, jumlah barang yang masuk, jumlah barang impor yang masuk. Misalnya lagi panen raya, bawang putih, tentu kita akan memberikan kuota agar petani tidak terganggu. Kemudian kita juga mengenakan kuota bagi impor daging sapi misalnya, agar peternak lokal tidak terganggu juga. Nah, nanti kita melihat apa yang terjadi. Yang pertama di sini kita melihat, yang pertama ini harga dunia yang berwarna hitam. Kemudian ini ada keseimbangan keseimbangan dari sebelum berdagang. Adanya kuota ini akan menyebabkan pergeseran supply, kurva supply ya. Kenapa pergeseran kurva supply? Selisihnya adalah barang impor. Ini domestic supply, diberikan kuota kepada si pemegang lisens kuota itu untuk mengimpor. Jadi domestic supply ditambah dengan import supply, jadi ketemu yang garis merah ini, ya, bergeser dia karena adanya barang impor ke kanan.
Jadi kota ini menyebabkan pergeseran kurva supply. Oke. Yang tadi kalau yang tadi tarif itu yang bergeser itu harganya, langsung berpengaruh ke harga. Nah, kota ini akan menyebabkan keseimbangan baru. Ini keseimbangan harga baja ini contohnya di Islandia itu apa namanya harga barunya segini, artinya meningkat harganya. Karena tak seharusnya keseimbangannya itu ada di sini nih. Kalau diserahkan ke mekanisme pasar internasional akan keseimbangannya di sini. Kalau di kota nggak sampai di sini, dibatasin di sini, ya kan? Seharusnya kurva supply-nya di sini. Karena dibatasin, jadi di sini. Ya. Jadi oleh karena dibatasi jumlahnya, tidak diserahkan ke mekanisme pasar, harga itu tidak terbentuk dengan mekanisme pasar, tapi ada intervensi. Ah, ini yang disebut dengan debt loss tadi itu disebabkan adanya inefisiensi karena adanya intervensi pemerintah, ya, yang seharusnya orang itu berlaku bebas di pasar, menentukan harga ditentukan oleh produsen, hasil kesepakatan antara produsen dan konsumen. Nah, di sini tuh ada ininya, ada pembatasan kota, ya. Nah, dampaknya kalau kita melihat hampir sama dengan tarif, karena sifatnya sama-sama restriktif. Tadinya harganya kalau benar-benar disuplai sesuai dengan harga dunia, tidak dibatasi di Q1D demand-nya. Oleh karena barangnya terbatas, maka harganya pun naik. Naiknya itu karena adanya keseimbangan baru, bukan karena harga yang langsung naik karena tarif tadi. Ya, karena barangnya terbatas, dia harganya naik dari Q1D ke dari sini, dari harga dunia tanpa ada kota ke sini. Oleh karena harganya naik, maka kurva permintaan jumlah barang yang diminta akan berkurang dari Q1D ke Q2D. Nah, apa yang terjadi? Kota ini akan mengakibatkan tadi sama dengan tarif, dampaknya itu akan menyebabkan supply juga meningkat karena harganya juga naik, ya. Willingness to supply-nya itu, willingness to produce-nya itu akan meningkat dari Q1S ke Q2S. Selisih antara barang yang diminta karena adanya kota dengan harga baru karena adanya kota, dengan selisih dengan barang yang diproduksi baru dengan harga baru karena kota, ini adalah disebut dengan adalah jumlah import with kota. Ini jumlahnya nih di sini jumlahnya, ya. Bayangkan kalau mekanisme pasar gitu kan, orang-orang kan akan tertarik misalnya dengan harga bawang putih. Harga bawang putih itu misalnya internasional itu 10.000, dijual di Indonesia itu tanpa dibatasi 10.000. Ketika dibatasin, stoknya terbatas, maka harganya pun akan meningkat. Bukan harga dunia, tapi harga karena kota ini, gitu. Prinsipnya seperti itu. Paham ya? Hampir sama kayak tarif ya. Kalau tadi yang berubah tuh harganya langsung, kalau ini kuantitasnya yang berubah, kuantitasnya karena kota, baru dia mempengaruhi harga. Because the quota rise the domestic price, ya. Kota ini pembatasan impor dikasih kota dan jumlah tertentu akan menyebabkan terbatasnya barang di pasar. Yang diproduksi dalam negeri tidak begitu banyak, ditambah kuota impornya, jadi apa yang terjadi? Domestic price-nya itu akan meningkat di atas harga dunia. Ya, kalau nggak di kota, supply-nya banyak, otomatis harga dunia yang berlaku di Indonesia. Tapi karena dibatasin, harga akan naik. Jadi domestic buyer, pembeli domestik of goods are worse up. Akan kesejahteraannya berkurang atau tidak baik bagi konsumen kota ini, ya, karena harganya naik. Itu dampak kota. Tapi yang mendapat keuntungan siapa? Penjual.
domestic seller akan lebih baik. Karena harganya naik kan, penjualnya senang. Toh barang itu biasanya barang diimpor itu barang diminta itu barang yang dibutuhkan. Seperti bawang putih, daging sapi, daging ya yang hal-hal yang tidak banyak diproduksi di dalam negeri. Sedangkan itu sangat dibutuhkan. Nah, ini dia teman-teman mungkin masih SMA atau SMP dulu. Ada namanya license holder. Biasa ini sudah politis biasanya. Jadi pemerintah itu menunjuk pengimpor-pengimpor atau yang bisa memiliki hak untuk mengimpor barang yang di kota. Barang di kota ini adalah barang-barang biasanya yang dilindungi atau diawasi masuknya. Ya ini biasanya kalau dulu ada teman-teman pernah dengar itu impor daging sapi. Kotanya dimainin. Dan ditangkap gitu kan karena mempengaruhi pasar, makin tidak efisien pasar, ada korupsi di situ. Ya. Jadi kota ini akan menguntungkan siapa? License holder nih. License holder, pemegang izin kota akan mendapatkan keuntungan dari pembelian dengan harga dunia. Dia beli dengan harga dunia. Dia jual dengan harga yang sudah meningkat karena terbatas itu. Ya. Dia beli dengan harga dunia and selling at the higher domestic price, ya. Selisih ini siapa yang ngambil selisih ini? Kalau tadi kan ada bagian pemerintah. Selisih ini akan diambil oleh si pemegang license holder. Ini dia. Kita lihat yang baru ya. Tadi sudah kita jelaskan bergesernya kurva supply karena adanya kota. Nah, di sini ini keseimbangan baru karena kota, ini keseimbangan harga yang baru di sini. Ya. Ini kuantitas yang diminta karena adanya kota bertemu dengan harga baru. Jadi harganya meningkat, ini harga baru kota. Nah, kita lihat di sini. A dan B. Tadinya A, C, D, E absen, F itu adalah milik konsumen. Milik konsumen semuanya ini. Di atas harga dunia ini milik konsumen. Karena adanya kota, peningkatan harga, konsumennya itu berkurang kesejahteraannya. Bayangkan aja, teman-teman, kalau kita ambil contoh mendasarnya atau analoginya biar teman-teman mudah memahaminya. Tadinya teman-teman itu datang ke pasar itu 100.000. Teman-teman butuh bawang putih ini kita ambil satu contoh produk ya. Butuh bawang putih 100.000 ini bisa membeli misalnya 4 kilo bawang putih. Kalau itu dengan harga dunia, karena harga dunia bawang putih itu rendah sekali. Oleh karena kota ini impor bawang putih itu dibatasin, maka harganya itu meningkat jadi 30.000 misalnya. Tadinya teman-teman itu dapat 5 kilo, sekarang dapatnya berapa kilo? 3 kilo kan? Nah, itu berkurang berarti kesejahteraannya. Dan itu terasa sekali teman-teman. Kalau teman-teman bisa meresapi ilmu ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadinya teman-teman happy di sini kan. A, C, D, E, F, G di area sini. Ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung. Area ini bisa dihitung. Berapa surplus konsumen itu bisa dihitung ya. Dengan ini rumus segitiga siku-siku. Tapi saya nggak mengajarkan sampai situ. Dengan rumus segitiga siku-siku ini. Bisa dihitung. Nah, keseimbangan harga baru ini akan menyebabkan konsumen harus melepaskan area di bawah sini. C pertama hilang. D, E absen dan F. Ini D dan F tadi dead weight loss tadi ya. Karena adanya kota hilang aja karena pasarnya tidak efisien. Ya, karena adanya intervensi tadi. Nah, ini ada yang baru. Yang ini punya siapa nih? Pemerintah ya, Pak? Enggak, yang ini punya si pemegang lisensi tadi. Pemerintah sekarang nggak mengambil uang dari situ, ya. Sekarang importir yang mendapatkan keuntungan.
Ini punya importir tadi, ya. Ini punya importir. Yang tadinya ini punya konsumen, sekarang jadi punya importir. Karena konsumen itu dipaksa untuk membeli ini. Oke, untuk lebih jelas ini sudah ada ininya. Pertama ya, A, B, C, D, E absen ya. E absen dan F itu punya konsumen. Ini semua area sini sampai ketemu dengan harga dunia itu punya konsumen. Kemudian setelah kota itu konsumen cuma punya 2 area aja. Kalau dikalikan dengan rupiah ada rupiahnya itu, ya. Nah, ini tinggal A dan B aja. A dan B aja ini. Tinggal ini dan ini. Nah, perubahannya itu banyak banget ya karena adanya kota ini sama kayak tarif tadi C, D, E absen ini dan F ya. E absen 2 dan F. Kemudian produsennya itu si pemegang lisens tadi, importir tadi karena dia dilindungi oleh pemerintah, maka dia akan dapat apa? Dapat area yang tadinya punya konsumen. Haknya konsumen itu diambil juga sama dia ini C, ya. Jadi C dan G itu punya produsen domestik C dan G. C dan G punya produsen domestik. Nah, produsen domestik ini sebenarnya ya mungkin produsen domestik ini mendapatkan sedikit keuntungan juga, tetapi adanya intervensi kota ini akan menyebabkan surplus paling besar didapatkan oleh siapa? Oleh importir. Kasihan kan mekanisme pasar antara produsen dan konsumen dalam negeri itu menjadi apa namanya? Menjadi berkurang. Dua-duanya akan dirugikan dengan berkurangnya kesejahteraan antara baik produsen naik sedikit, tidak banyak naiknya, tapi konsumen yang akan sangat dirugikan, ya. Sementara tadinya importir ini tidak berbuat apa-apa, dia cuma pedagang aja gitu loh. Cuma mengimpor aja. Tadinya tidak ada karena negara kota, oleh karena setelah kota itu dia mendapatkan uang, ya. Nah, dari E dan E1, E absen 1 dan E absen 2. Ini. Ya. Dia beli dengan harga dunia kan? Dia beli dengan harga dunia, dia jual dengan harga keseimbangan baru. Besarnya kurang lebih sama yang didapatkan oleh pemerintah dengan cara pengenaan tarif. Cuma pengenaan tarif tadi gampang untuk dihitung ya. Karena harganya pun jelas. Harga setelah tarif kalau ini itu ada keseimbangan yang harus dipantau pergerakan harganya. Ya. Nah, jadi segi 4 ini ya atau segi 4 yang diarsir biru langit ini, yang ini E absen 1 dan E absen 2 itu punyanya pemegang lisens atau importir. Nah, ini dead loss-nya D dan F. Jadi total surplusnya adalah seperti biasa, semua area di atas ini, di atas harga dunia, kemudian ditambah dengan surplus produsen ini A, B, C, D, E1, E2, F ditambah setelah terjadi kota harga baru meningkat, tinggal A dan B. Kemudian di sini kita ada lihat D dan F. Nah, D dan F ini hilang begitu saja. Karena adanya intervensi tadi gitu. Ya. Seharusnya potensi itu tadinya akan didapatkan oleh konsumen ya, oleh secara sosial, hilang itu karena tidak efisiensinya pasar, diganggu keseimbangan pasarnya. Oke. Kita melihat di sini kota total surplus, menyebabkan total surplus di pasar, baik itu surplus konsumen maupun produsen maupun importir semua yang ada yang pelaku pasar tadi berkurang. Ya. Berkurang. Karena apa?
Karena ada deadweight loss tadi. Ada selisih di sini, ya. Selisih dari barang yang ingin diproduksi oleh si produsen, ya kan? Oleh produsen, ini ada selisihnya kan. Ternyata itu ditanggung oleh impor tadi. Tidak jadi dia dapat D, seharusnya D ini kan produsen ini menikmati harga yang naik, ya kan? Dan produsen seharusnya mendapatkan harga yang lebih murah. Ternyata tidak dapat harga ini, ya. Diambil oleh pemegang lisensi juga tidak. Jadi dia deadweight loss saja. Kerugian karena adanya inefisiensi pada pasar karena adanya intervensi tanpa melihat atau mengganggu mekanisme pasar. Oke. Ini sudah. Oh, Kota itu berpotensi menyebabkan deadweight loss-nya lebih besar jika mekanisme lobby. Nah, lobby politik. Saya mau jadi importir nih, sedangkan kota itu kan dibatasi oleh berapa importir aja. Bayangkan aja teman, saya kasih contoh. Harga bawang putih di Cina sana, kalau teman-teman lihat di Alibaba, itu 7.000 per kilo, 7.000 sampai 10.000. Harga bawang putih dalam negeri kita itu bisa 25.000 sampai 30.000 mungkin di tingkat harga pedagang besar. Berapa selisihnya? Bisa 2 sampai 3 kali lipat. Menggiurkan 1 kilonya bisa untung 10.000 misalnya si importir. Kalau kita ngimpor 1.000 ton, 1 kilonya 10.000, kalau 1 ton berarti 1 juta. Kurang lebih 1 juta ya. Kalau 10 ton itu 10 juta. Kalau 1.000 ton 1 miliar. 1.000 ton itu sedikit bagi konsumsi kita. Mungkin konsumsi kita misalnya 10.000 ton, 10 miliar. Nah, semakin besar lobby politik yang dilakukan oleh orang-orang ini, orang-orang yang perusak pasar, saya sebut sebagai itu, importir yang perusak pasar ini, maka deadweight loss-nya itu akan semakin besar. Karena dia terganggu mekanisme pasarnya. Ya, ini banyak terjadi, teman-teman. Ini teman-teman yang mahasiswa harus bisa melihat dengan cara belajar seperti ini. Praktek-prakteknya pun banyak dilakukan. Nah, ini lagi. Jika pemerintah menjual import license atau menjual izin import, untuk harga penuh, maka revenue equal, maka pendapatan yang sama. Jadi kota ini menyebabkan pendapatannya, artinya gini, jika dikonversi tadi pendapatan lisensi itu si import lisensi tadi, pendapatan si pengimportir kan berada di area sini nih. Area sini. Nah, jika area sini itu lisensinya dijual oleh pemerintah, ini contoh aja di ekonomi ini, tapi itu nggak boleh sebenarnya, dijual oleh pemerintah, maka itu disebut dengan equal tarif. Hasilnya itu sama dengan tarif tadi, perubahan tarif tadi, ya. Areanya sama, pendapatan yang diambil oleh si importir tadi sama dengan pendapatan kalau dianalogikan dalam tarif. Kalau dalam perdagangan itu disebut dengan equivalent tarif. Kalau kita pelajari ekonomi internasional lebih dalam lagi. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang terjadi dengan apabila pemerintah mengenakan tarif dan kuota impor? Tentunya harga domestik akan meningkat, yang pertama. Yang kedua, mengurangi kesejahteraan konsumen domestik. Dalam hal seharusnya lebih banyak lagi barang yang murah harganya, misalnya
tadi saya contohkan, ke pasar bisa beli 3 kilo, 4 kilo, sekarang tinggal bisa beli 2 kilo. Berkurang sejahtera. Tadinya sisanya itu bisa untuk beli yang lain, beli garam misalnya, ternyata cuma untuk beli salah satu produk aja gitu. Berkurang kesejahteraan konsumen. Nah, ini increase the welfare of domestic producer. Increase the welfare, meningkatkan kesejahteraan atau surplus dari produsen domestik, menyebabkan deadweight loss, tadi ketidakseimbangan pasar, pendapatan yang hilang yang tidak dinikmati oleh siapapun karena adanya intervensi, ya. Nah, sudah, Sahwa? Sahwa, coba kameranya dinyalakan. Ya. Kenapa? Ya, Pak. Kenapa matiin kamera? Maaf, Pak, jaringan saya lagi gak bagus. Kalau nyala, suaranya hilang-hilang. Di mana jaringannya? Jaringan saya, Pak. Di mana? Tempatnya di mana? Di Jakarta Utara, Di mana Jakarta Utaranya? Puncang. Jadi tempat ini ya, besok saya minta menyalakan kamera, ya. Ya, Pak, maaf, Karena Pak. saya bisa lihat di sini, karena di sini kita kuliah online, saya nggak bisa memperhatikan teman-teman. Saya melihat keaktifan teman-teman itu. Percuma kalau teman-teman cuma saya nilai dari nilai ujian akhir tanpa memandang proses, itu ada sesuatu yang kurang adil bagi saya melihatnya. Teman-teman bisa saja aktif, tapi ketika ujian akhir bisa saja sakit atau tidak fit, itu nilainya bisa mempengaruhi jawaban teman-teman gitu kan. Tapi kalau saya lihat satu-satu proses kayak gini itu, teman-teman yang menyalakan kamera, otomatis transfer of knowledge-nya itu dapat. Teman-teman insya Allah pasti akan lebih mudah dalam memahami, ya. Ini keuntungan lain dari perdagangan internasional. Yang pertama, increase variety of goods. Itu udah jelas ya. Tadinya kita tidak bisa contohnya di sini. Tadinya kita tidak mengenal kiwi kan, misalnya untuk buah-buahan. Kita kenal kiwi karena perdagangan internasional. Kita di sini nggak tumbuh kiwi atau buah-buahan lainnya, buah-buahan apa namanya? Buah-buahan subtropis, kurma misalnya. Lebih banyak variasi barang yang akan kita beli atau produk elektronik, handphone. Lebih banyak, kita tinggal milih yang terbaik. Banyak pilihan bagi konsumen. Kemudian lower cost through economic of scale. Ini ya ada biaya untuk memproduksi sebuah barang itu, tentu kalau misalnya tidak punya kemampuan, tentu akan lebih mahal kan. Tapi kalau punya fokus ke situ, kayak di Cina misalnya, akan lebih fokus dia ke elektronik, itu kalau kita produksi di sini mungkin akan lebih mahal. Teknologi segala macam banyak sekali yang berpengaruh untuk lower cost through economic of scale ini. Kemudian yang ketiga itu increase competition. Menambah persaingan. Tadinya si produsen dalam negeri itu hidup enak. Dia produksi barang, langsung ada yang beli. Ternyata kita buka keran impor, barang impor banyak yang berdatangan di suatu negara, maka akan menambah kompetisi. Ya, kompetisi ini baik bagi konsumen, tapi tidak baik bagi produsen. Kenapa pemerintah tadi berada di tengah-tengah? Sebenarnya pemerintah itu melindungi produsen dan juga konsumen. Coba contoh ya, karena pemerintah itu melaksanakan kerjasama perdagangan internasional. Si konsumen tadi akan mendapatkan harga dunia, ya.
harga dunia, lebih murah harganya daripada keseimbangan pasar domestik. Kemudian produsennya teriak, kasihan. Dia memproduksi barang, tapi nggak ada yang beli. Maka pemerintah akan berada di tengah-tengah. Dia akan mengeluarkan kebijakan tarif biaya masuk, mengenakan tarif, dan juga kuota, agar produsen tidak dirugikan. Nah, banyak orang-orang yang berargumen bahwa kita anti anti liberalisasi, anti pasar bebas. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin 80% yang kita gunakan itu adalah produk impor. Kalau kita coba bayangkan teman-teman, kita produksi kapas kita terbatas. Contohnya yang paling ekstrim nih, produksi kapas kita terbatas. Kita tidak mau beli dari luar negeri. Orang-orang Indonesia bakal terancam tidak punya pakaian. Ya. Nah, ini beberapa hal yang argumen-argumen yang menyatakan bahwa perdagangan internasional itu tidak baik. Yang pertama, tadinya kalau barang itu diproduksi di dalam negeri, ingat teman-teman ya, ini poin penting ini. Kalau barang-barang itu diproduksi di dalam negeri tentu akan menyebabkan peningkatan tenaga kerja, ya. Tapi kalau barang tersebut kita impor di luar negeri, yang produksi kan di luar negeri, produksi lokal kita tidak bergairah, artinya akan banyak pengangguran karena kita beli barangnya langsung dari luar negeri, ya. Itu dampak. Yang kedua, national security, keamanan negara. Itu bagi mereka. Ini pembahasannya lebih jauh lagi. Kemudian akan mengganggu infant industry. Infant industry itu apa? Kalau secara bahasa itu industri-industri kecil, industri bayi sebutannya yang harus dilindungi. Kan bayi aja infant itu yang harus dilindungi gitu kan. Infant industry itu artinya industri-industri kecil. Ini akan terganggu nanti kalau kita tidak membatasi atau merestriksi perdagangan, ya. Kemudian nanti ada unfair competition. Mereka itu bisa memproduksi barang dengan biaya yang murah, misalnya China, biayanya murah, teknologinya bagus, sedangkan kita di sini teknologinya masih tertinggal. Otomatis kalau kita bebasin saja tanpa ada tarif dan kuota itu, maka akan menyebabkan kompetisi yang tidak fair, ya. Satunya kuat, satunya lemah. Yang lemah akan mati. Produsen kita juga akan mati. Nah, kalau yang 5 ini produsen as a bargaining chip. Ini ada studi kasus ini. Sebentar ya, saya lihat bahannya. Oh, sedikit lagi. Oke. Nah, studi kasus Trade Agreement and the World Trade Organization. Nah, ini contohnya karena bukunya berasal dari Amerika. Contohnya adalah NAFTA, North America Free Trade Area. Kita contohkan ASEAN aja misalnya. ASEAN itu ada AEC ya. Jadi ASEAN itu adalah contoh trade agreement yang di mana pemerintah negara-negara ASEAN dan negara ASEAN Plus itu bersepakat untuk mengurangkan tarif atau menghilangkan tarif atau perdagangan bebas tanpa tarif, tanpa kuota. Itu makanya kerjasama perdagangan itu bertujuan untuk menghilangkan tarif. Untuk apa? Untuk saling mendapatkan manfaat bagi dan mensejahterakan penduduk ASEAN tentunya. Tetapi ada barang-barang yang bersifat itu sensitif, itu tidak serta-merta dihilangkan tarifnya. Tapi barang-barang yang mendorong produktivitas kayak bahan baku setengah jadi, suku cadang, itu sudah dinolkan tarifnya di tingkat ASEAN. Contohnya, kenapa itu dihilangkan untuk barang-barang, terutama barang-barang tidak jadi? Misalnya, di Indonesia ini ada produksi mobil yang dilakukan oleh Toyota. Nah, kita nolkan tarif suku cadangnya, misalnya dari Thailand. Kalau suku cadangnya nol tarifnya, maka
akan mendorong produksi mobil di dalam negeri meningkat. Ya. Tetapi mobil jadi atau dikenal dengan mobil build up tetap dikenakan tarif tinggi. Untuk apa? Agar produsen dalam negeri ini tidak terganggu dan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan investasi di dalam negeri. Nah, ini contohnya ASEAN. Nah, proses menghilangkan tarif atau hambatan perdagangan ini sudah dilakukan di tingkat multilateral yang diikuti oleh hampir semua negara di dunia di bawah GATT. GATT ini akan bertransformasi atau mengubah namanya jadi with WTO. Ya. Ini tujuan utamanya untuk mempromosikan perdagangan bebas, menghilangkan restriksi perdagangan. Nah, sebelum adanya GATT ini, di WTO ini, tarif itu bisa 40%. Bayangkan aja teman-teman, kalau beli handphone buatan China, misalnya Xiaomi yang berapa, yang siapa kurang paham, Xiaomi yang harganya misalnya 5 juta, dikenakan tarif 40%, apa yang terjadi? Berapa harga yang meningkat? 5 juta berarti meningkat 2 juta, jadi teman-teman akan membeli itu 7 juta barang itu, ya. Nah, sekarang setelah Perang Dunia Kedua sampai saat ini, pada saat setelah Perang Dunia Kedua itu 40% tarif rata-rata dunia, karena mereka itu membatasi barang masuk ke negaranya. Kemudian saat ini mungkin tarif itu rata-rata 25%. Artinya sudah everyone happy lah. Produsennya masih dilindungi, konsumennya juga naik, peningkatan harga yang disebabkan oleh tarifnya itu tidak begitu besar, cuma 5%. Ini kesimpulannya. Tarif ini atau disebut dengan impor tarif akan menyebabkan keseimbangan harga baru, keseimbangan pasar itu bergerak menuju keseimbangan pasar, ya. Keseimbangan barunya itu akan mendekati ini. Nih, ini sudah saya jelaskan tadi. Keseimbangannya di sini bergerak ke atas mendekati keseimbangan pasar tanpa perdagangan, ya. Itu satu. Yang kedua, impor kota akan berpengaruh pada hampir sama dengan tarif. Pengaruhnya paling jelas tadi adalah peningkatan harga dan adanya pendapatan yang hilang karena atau dead-weight loss karena ketidakefisienan pasar yang tidak didapatkan oleh siapapun di situ. Ya, opportunity loss, dead-weight loss. Yang tadinya milik konsumen, ada intervensi, konsumen nggak dapat, produsen juga nggak dapat, pemegang license holder juga nggak dapat gitu. Summary-nya lagi, banyak orang yang berargumen untuk merestriksi atau membatasi atau tidak setuju dengan adanya perdagangan bebas. Untuk apa? Untuk melindungi pekerja. Itu jelas ya. Kalau misalnya tadi kalau mobil itu kita tarifnya 0, Toyota bisa memecat mem-PHK semua karyawannya. Orang konsumennya toh lebih senang beli mobil build up misalnya karena ya. Jadi akan kehilangan jadi orang-orang yang tidak setuju dengan perdagangan bebas ini, mereka berpendapat bahwa perdagangan bebas ini bisa mengganggu pekerjaan, mengganggu dunia tenaga kerja. Ya, tadinya kalau diproduksi Indonesia, produsen Indonesia itu akan menyerap banyak tenaga kerja. Tapi kalau diimpor langsung, tutup pabriknya. Pekerjanya itu di PHK. Itu dalam benak mereka yang menentang perdagangan bebas. Tapi menentangnya pun pada pada taraf tertentu. Tidak ada yang benar-benar secara penuh menentang perdagangan bebas. Akan defending national security mengganggu keamanan nasional. Kalau kalau perdagangan kita restriktif. Kemudian
akan membantu infant industry. Industri yang masih bayi tadi bisa berkembang jadi dewasa dan kuat. Kemudian menghindari unfair competition, kompetisi yang tidak adil. Kemudian mereka itu juga akan merespon sebagai bentuk respon dari orang luar juga menerapkan restriksi juga. Sama-sama kita menerapkan restriksi gitu. Sama-sama tidak tidak memberikan full liberalization. Kemudian ini pandangan orang-orang yang mengkritik perdagangan bebas. Kemudian ekonomis itu bukan sabun ekonomis ya. Ekonomis itu artinya ahli ekonomi bahasa Indonesianya. Lucu ya, ekonomis. Wah, itu harganya ekonomis banget kalau bahasa Jakarta kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu ekonomis itu artinya ahli ekonomi. Itu percaya bahwa ini orang-orang yang mungkin pandangannya itu lebih ke pasar, lebih ke kapitalis. Mereka percaya bahwa perdagangan bebas itu usually the better policy. Jadi kebijakan terbaik pemerintah bagi seorang ekonom. Kalau saya ekonom ini adalah solusi terbaik, adalah kebijakan terbaik itu membebaskan pasar. Jangan diberikan tarif, jangan diberikan kota. Itu pandangan mereka. Tapi tidak seperti itu. Kita harus berdiri di tengah-tengah, tidak menentang dan tidak membebaskan sepenuhnya, ya. Itu gunanya kita berpikir secara ekonomi agar pertama produsen kita terlindungi, konsumen kita juga tidak mendapatkan harga yang tinggi-tinggi banget di atas harga dunia yang ada. Oke, sekian presentasi saya. Nanti saya buka beberapa pertanyaan. Kita baru 1 jam 4 menit.